warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini di pertemuan yang keberapa ini pertemuan? Kelima. Di pertemuan yang kelima dalam program kita belajar kitab Mustalahul Hadis selama 10 hari ke depan ataupun lebih insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari baik di hari ini ataupun di hari-hari yang lainnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita dan menjadi sebuah amal soleh yang dapat memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita secara intensif membahas kitab Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Seperti biasa, kita murojaah terlebih dahulu pelajaran yang sudah kita bahas. Kita ulang kembali secara singkat bahwa khabar ataupun hadis bi'tibari man yudhafu ilaih dibagi menjadi 3. Pembagian hadis berdasarkan kepada individu yang disandarkan maka dibagi menjadi 3. Jika hadis tersebut atau khabar tersebut disandarkan kepada Nabi maka disebut marfu'. Jika disandarkan kepada sahabat maka disebut mauquf. Jika disandarkan kepada tabi'i maka disebut maqtu'. Kemudian kita sudah jelaskan definisi daripada hadis yang marfu' beserta contoh-contohnya. Kemudian juga kita sudah jelaskan bahwa hadis marfu' itu dibagi menjadi 2. Ada hadis marfu' yang sifatnya sharih, jelas, disandarkan langsung kepada Nabi. Ada yang sifatnya hukman atau status, dan itu harus memenuhi 7 syarat ketika perkataan seorang sahabat ingin naik derajatnya kepada hadis yang marfu hukman. Dan 7 syarat tersebut sudah kita jelaskan beserta dengan contohnya. Kemudian kita juga sudah jelaskan terkait dengan definisi sahabat, bahwa sahabat itu adalah man ijtama'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Definisi sahabat itu adalah orang yang bertemu, berjumpa, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan Islam. Adapun sahabat yang sempat bertemu dengan Nabi namun tidak beriman dengan Nabi dan meninggal di atas kekufuran, maka tidak disebut sebagai sahabat. Atau ada seseorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia beriman kepada Nabi, kemudian murtad
dan meninggal di atas kekufuran juga tidak disebut sahabat. Namun jika orang tersebut bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, melihat dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian murtad, kemudian kembali lagi kepada Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, maka masih disebut sahabat. Masih disebut sahabat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarin ada pertanyaan yang bagus yang ditanyakan oleh Pak Amril terkait dengan status Waraqah ibn Naufal. Dan kemarin sudah saya jawab, jawabannya hanya sekedar untuk menguatkan kembali sebagaimana Anda sampaikan kemarin bahwa terjadi khilaf di antara kalangan para ulama terkait dengan status Waraqah ibn Naufal. Di mana Waraqah ibn Naufal merupakan paman daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Sempat bertemu dengan Nabi? Ketemu. Sempat melihat Nabi? Melihat. Nah, yang jadi khilaf di antara kalangan para ulama sebagaimana Anda jelaskan, apakah Waraqah ibn Naufal ini beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keislaman sehingga berarti menjadikan statusnya menjadi seorang sahabat? Karena kita tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai daripada mendapatkan wahyu dari Gua Hira, Nabi ketakutan. Nabi mengatakan dathiruni, dathiruni, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Saking apa? Ketakutannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat wujud asli daripada malaikat Jibril alaihissalam. Maka datanglah Waraqah ibn Naufal. Maka Ibunda Khadijah menceritakan apa yang terjadi kepada suaminya tercinta. Maka Waraqah ibn Naufal menyatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril yang datang akan memberikan wahyu. Kalau sekiranya aku masih hidup, maka akan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadi dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, bahwasannya mereka mengatakan bahwasannya Waraqah ibn Naufal tidak dikategorikan sebagai sahabat. Ini pendapat yang pertama, bahwasannya Waraqah ibn Naufal tidak dikatakan sebagai sahabat. Kenapa? Karena Waraqah ibn Naufal meninggal pada zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwasannya Waraqah ibn Naufal tidak dikategorikan sebagai sahabat karena bukan meninggal dalam keadaan Islam, tapi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan agama sebelumnya. Sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan. Namun pendapat yang kedua, sebagian mengatakan bahwasannya Waraqah ibn Naufal termasuk yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikategorikan sebagai orang yang kedua beriman kepada Nabi setelah Khadijah. Karena kita tahu di antara orang yang beriman pertama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Khadijah dari kalangan wanita. Kemudian Abu Bakar dari kalangan laki-laki. Maka disebutkan, maka ini merupakan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Syekh Khaslan yang berpendapat bahwasannya Waraqah ibn Naufal beriman dan membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti kalau seperti itu dianggap sahabat atau tidak? Dianggap sahabat. Dianggap sahabat. Ya, dianggap sahabat. Jadi Anda hanya mempertegas saja jawaban daripada yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa memang ada dua pendapat. Pendapat pertama menganggap Waraqah ibn Naufal itu sahabat karena memenuhi definisi tadi. Bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di atas Islam. Namun sebagian mengatakan tidak dikategorikan sahabat. Dia beriman, artinya dia meyakini Nabi SAW seorang Nabi. Tapi dia ada pada masa fatrah. Ya, ada pada masa fatrah. Yang rajih wallahu taala alam bahwasannya Waraqah ibn Naufal dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan dan mengkategorikan bahwasanya Waraqah bin Naufal termasuk orang-orang yang beriman di awal-awal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada pertanyaan terakhir kemarin setelah anak mau keluar, ada tanya kemarin siapa santri, nah, antum di belakang. Pertanyaan yang juga cukup bagus. Ustaz, kemarin kita tahu bahwa definisi sahabat itu adalah yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Dia melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, kemudian apa? Beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islam. Ustaz, bagaimana kalau ketemunya dia di mimpi? Misalkan ada di antara antum yang Allah berikan anugerah mimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum dikatakan sahabat bukan? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Kan ketemu Nabi, bertemu Nabi, melihat Nabi. Hah? Bukan zaman Nabi. Apakah dipersyaratkan di sini zaman Nabi? Nah, maka para ulama menjelaskan hukum pertama, tentu ketika ada seseorang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya, maka kita benarkan. Ketika ada orang mengatakan anak ketemu Nabi, ya sudah kita benarkan. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia betul-betul melihatku. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hukum asalnya terlebih dahulu, bahwa seseorang yang melihat Nabi maka dia hak. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Siapa yang melihatku di dalam mimpi maka sungguh dia telah melihatku. Ya, fa inna syaitan la yatamatsal fi surati. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai diriku. Walaupun nanti kita tanya, antum melihat Nabi seperti apa? Oh ya, anak mimpi ketemu Nabi tapi di situ Nabi nggak ada jenggotnya, berarti dusta. Kenapa? Karena kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dan sudah kita jelaskan di sini, Nabi memiliki jenggot yang bagus, bahkan ada ubannya. Misalkan ditanya lagi, antum mimpi ketemu Nabi, ketemu, gimana? Ya Nabi kayaknya badannya tinggi besar banget. Nah, bohong, berarti dusta. Sedangkan kita jelaskan kemarin Nabi itu laisa bil tawil wa laisa bil qasir. Nabi enggak terlalu tinggi, Nabi enggak terlalu pendek. Tapi kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu Nabi, mimpi Nabi, sudah benarkan saja. Walaupun kita bisa validasi dengan bentuk pertanyaan. Gimana antum melihatnya? Jelas? Oh jelas. Jenggotnya cuma sedikit banget. Nah, udah dusta. Pasti dusta. Ya. Itu yang pertama. Itu dulu yang ingin anak sampaikan. Namun yang penting di sini kata para ulama, yang dimaksud dengan man ro'ani di sini, siapa yang bertemu dengan Nabi adalah bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqadhah. Yaqadhah itu dalam keadaan sadar, langsung, bukan mimpi. Maka siapa yang melihat Nabi dalam keadaan mimpi tidak dikategorikan sebagai sahabat. Itu satu. Karena makna melihat di sini harus dalam keadaan sadar. Dan tadi maksud daripada para ulama mendefinisikan makna sahabat itu barang siapa yang bertemu dan melihat Nabi, artinya ya memang harus sezaman. Gak mungkin tidak sezaman kan? Orang gak mungkin melihat kalau tidak sezaman. Jangankan zaman kita hanya melihat mimpi. Tabi'in saja tidak dikategorikan sebagai sahabat, gitu kan? Yang mungkin zamannya lebih dekat. Jadi itu faidah yang masya Allah dari pertanyaan sehingga kita dapat faidah yang baru insyaallah taala. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarin juga sudah kita jelaskan terkait dengan keadaan sahabat, bahwa sahabat itu tidak perlu diperiksa kredibilitasnya karena seluruh para sahabat adalah udul, para sahabat thiqat berdasarkan banyak dalil baik di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sudah kita jelaskan. Dan di antara dalil yang paling jelas menunjukkan kabar satu sahabat itu dikatakan adil dan thiqat ketika ada seorang sahabat yang melihat hilal
maka Nabi langsung membenarkannya dan memerintahkan manusia untuk berpuasa hanya karena satu orang sahabat melihat hilal. Kemudian kita juga sudah jelaskan terkait dengan akhirus sahabah mautan alal itlaq. Para sahabat yang meninggal paling terakhir secara mutlak adalah Amir ibn Wathilah al-Laythi, yaitu meninggal di tahun 110 Hijriah. Berarti ketika ada orang yang lahir di tahun 110 Hijriah, maka sudah tidak dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Ya. Maka dikategorikan sebagai tabi'in. Otomatis? Enggak. Tidak otomatis yang lahir setelah 110 dikatakan tabi'in, karena ada persyaratan tabi'in. Tabi'in itu harus melihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriman dan meninggal di atas Islam, kan begitu kan? Nah, dan kita jelaskan di antara faidah kita mengetahui sahabat yang paling terakhir meninggal dunia, di antaranya untuk mengetahui mana yang masuk kategori sahabat, mana yang tidak masuk kategori sahabat, karena ini akan menentukan status hadisnya. Apakah status hadisnya marfu' atau mauquf atau bahkan maqtu'. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan terkait al-mukthiruna minat tahdits. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ada berapa orang? Baik. Siapa yang bisa nyebutin tanpa lihat buku? Ada yang sudah hafal? Tanpa jumlah hadisnya. Oh, Masya Allah. Siapa Pak? Yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Naam. Yang keempat Aisyah. Naam. Yang kelima Abdullah bin Abbas. Naam. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Masya Allah. Yang ketujuh Abu Sa'id al-Khudri, Masya Allah. Dari 7 itu sebut, ada angka yang antum hafal? Berapa jumlah yang dari sahabat? Hah? Abu Hurairah kira-kira 5 ribuan. 5 ribuan. Baik, maaf sekali. Kemudian Abdullah bin Umar kira-kira 3 ribuan. 2 ribuan. 2.600. 2.600. Ayo. Kemudian yang ketiga Anas bin Malik 2.200-an. 2.200-an. Terus Aisyah masih 2 ribuan. Ya, 2.200. Kemudian Abdullah bin Abbas 1.600. 1.600. Kemudian Jabir bin Abdullah 1.000-an. Masya Allah. Nah. Kemudian yang terakhir Abu Sa'id al-Khudri 1.100. Masya Allah. Insya Allah lahul hadiah. Insya Allah besok ada hadiah buat tamrin. Insya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin juga sudah kita jelaskan, bukan berarti orang yang banyak meriwayatkan hadis berarti dia paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Tapi bisa jadi bahwa orang tersebut banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, tapi tidak dikategorikan sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi karena beberapa sebab. Sebab pertama karena meninggal lebih awal. Contohnya? Contohnya? Hamzah. Kedua, karena kesibukan yang lain. Contohnya? Utsman. Yang ketiga, dua-duanya meninggal lebih awal juga karena sibuk. Siapa? Abu Bakar. Ana ulang, ada 3 sebab yang bisa jadi sebetulnya para khulafaur rasyidin yang lain itu lebih banyak meriwayatkan hadis daripada yang 7 orang ini. Tetapi karena satu meninggal lebih awal. Contohnya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Yang kedua, karena kesibukan. Contohnya Utsman ibn Affan. Atau dua-duanya meninggal lebih awal dan juga karena kesibukan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan juga sudah kita jelaskan ya bahwa yang dimaksud dengan yang paling banyak meriwayatkan hadis ini juga selain dia dapat hadis banyak dari Nabi, juga diambil riwayatnya oleh banyak sahabat yang lain ataupun rawi yang lain. Jelas insyaallah. Nah,
Kemudian juga sudah kita jelaskan terkait mukhadram. Mudahnya mukhadram itu siapa? Najasyi. Berarti Najasyi itu sezaman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Atau dikategorikan mukhadram itu sebagai kabair atau kibar. Beda ya, kalau kabair dosa besar artinya. Kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in antara kedudukan sahabat dan kedudukan tabi'in. Dia ada di tengah-tengah. Kibaru tabi'in. Hadisnya diterima. Hukum asalnya dia masuk ke munqati'. Tetapi kalau dia masuk kepada mursal tabi'i, maka diterima dengan syarat yang sudah pernah kita bahas di tahun yang lalu. Kemudian berikutnya tabi'in. Tabi'in itu adalah mereka yang bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islam. Kemudian tabi'in itu ada 3 tingkatan. Taib, di akhwat ada yang bisa menyebutkan tanpa melihat kepada kitab? Tabi'in itu ada 3. Apa saja dan apa perbedaannya? Ada di akhwat? Bidun nazar ilal kitab, tanpa lihat ke buku. Kalau nggak ada, boleh lihat buku. Di akhwat ada orang? Atau nggak ada mic-nya? Ada mic-nya nggak? Tapi sebenarnya nggak ada ya? Atau mungkin mic-nya nggak ada? Orangnya ada, mic-nya nggak ada. Taib. Oh ada, insyaallah. Taib. Tabiin ada berapa? Naam, tafadhali. Tabiin kubro, tabiin sugro, dan tabiin kubro. wusto. Naam, kubro, sugro, wusto. Apa perbedaannya? Kalau tabiin kubro, mayoritas Sinyal ya, putus-putus. Tuh baterainya habis ya. Nah, suaranya kurang jelas sepertinya. tabiin Baik. Tapi karena masih putus-putus, nanti mungkin sambil diperbaiki mic-nya. Nah, ada itu. tabiin kubro, tabiin yang mayoritas riwayat itu berasal dari para sahabat. Kalau tabiin sugro, tabiin yang riwayat itu berasal dari tabiin Nah, dan menjumpai sejumlah kecil dari sahabat. nah, Nah, wusto, tabiin yang mayoritas riwayatnya berasal dari para sahabat dan tabiin. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah. Berarti kita sudah sampai kepada tabi'in. Maka sekarang kita masuk kepada isnad. Dan sekali lagi ibu-ibu tolong tegur saya kalau kecepatan ngomongnya. Ya, kalau kecepatan ngomongnya. Tegur aja langsung. Ustaz, kecepatan. Ustaz belum paham atau Ustaz kami lagi masih nulis. Fadhol. Terlebih masalah isnad ini perlu agak fokus sedikit, tapi insya Allah tidak sulit. Dan insya Allah Anda bawakan beberapa contoh yang cukup banyak sebagai bentuk memudahkan kita untuk memahami masalah isnad. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabda insyaallah fi bayani wa fi syarhi ma'na al-isnad aqsamuhu wa asahul asanid. Naam. Iqra. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-isnad. Alif ta'rifuhu, ba aqsamuhu, jim asahul asanid. Alif al-isnad. ويقال السند رواة الحديث الذين نقلوه إلينا. مثاله قول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فالإسناد عبد الله بن يوسف ومالك وابن شهاب وأنس بن مالك باء أقسامه وينقسم إلى قسمين عال ونازل. فالعالي ما كان أقرب إلى الصحة والنازل عكسه. والعلو نوعان علو صفة وعلو عدد. الأول فعلو الصفة أن يكون رواه أقوى في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر. والثاني وعلو العدد أن يقل عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر. وإنما كانت قلة العدد علوا لأنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ فكان أقرب للصحة. والنزول يقابل العلو فيكون نوعين نزول صفة ونزول عدد. الأول فنزول صفة انتهى البطارية. طيب ما في إشكال أنا أقرأ إن شاء الله باقي القراءة أنا أقرأ. طيب ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada isnad. Apa itu isnad? Ya, atau dengan kata sanad. Isnad atau sanad. Sebagaimana kita sudah pernah jelaskan di antara perkataan tabi'in apa? Al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Bahwasanya isnad itu, sanad itu bagian daripada agama. Dan di antara kelebihan agama Islam itu adalah agama Islam itu memiliki sanad yang jelas sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala ma syaa. Kalau tidak ada isnad maka orang akan bicara semaunya. Dan ini kelebihan agama Islam. Agama Islam itu agama yang ilmiah, agama yang jelas sumbernya, agama yang jelas apa? Statusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya al-isnad yang akan kita bahas adalah 3 pembahasan. Yang pertama ta'rifuhu, definisinya, aqsamuhu, pembagiannya, asahul asanid, dan sanad yang paling sahih. Apa itu sanad yang paling sahih? Nanti akan kita jelaskan. Maka kita masuk kepada definisi sanad atau isnad. Al-isnad wa yuqalu as-sanad. Isnad atau disebut apa? Sanad. Apa itu? Ruwatul hadis alladzina naqaluhu ilaina. Sanad atau isnad adalah rangkaian para rawi hadis. Berarti kumpulan rawi hadis. Rawi itu siapa? Yang meriwayatkan hadis. Yang menukil ataupun menyampaikan hadis kepada kita. Contoh, kita tahu adanya hadis innamal a'malu binniyat karena siapa? Karena para rawi yang menyampaikan dari satu rawi kepada rawi yang lainnya sampai kepada Nabi, dari Nabi sampai kepada kita. Itu namanya apa? Isnad. Jadi isnad itu apa? Rangkaian kumpulan para rawi hadis yang menyampaikan hadis sampai kepada kita. Oleh karenanya kita lihat contoh. Di sini diberikan satu contoh dan ana bawa di sini ada 2 buku dan juga contoh beberapa riwayat ijazah sama yang ana dapatkan di Masjid Nabawi nanti sebagai contoh apa sih sanad itu seperti apa. Contohnya di sini misalkan qaulul Bukhari. Seperti Imam Bukhari misalkan meriwayatkan hadis
Haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Satu. Berarti siapa? Rawinya Abdullah ibn Yusuf. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf. Akhbarona Malik, telah mengabarkan kepada kami Malik an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab dari Anas ibn Malik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti Anas bin Malik dengar dari mana? Rasul. Gitu kan? Kemudian Ibnu Syihab dengar dari siapa? Anas ibn Malik. Gitu kan? Kemudian Ibnu Syihab dengar Malik dengar dari siapa? Ibnu Syihab. Kemudian Abdullah ibn Yusuf dengar dari siapa? Malik. Barulah ke mukharrijnya yang mengeluarkan hadisnya adalah Bukhari. Itu namanya apa? Sanad. Dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai sahabat, sampai kepada Nabi. Maka kalau statusnya hanya sampai sahabat, berarti status riwayatnya apa? Mauquf. Berarti kalau cuma sampai tabi'i, maktu. Kalau sampai Nabi, marfu. Itu kan begitu kan praktiknya? Betul atau tidak? Nah, itu namanya apa? Isnad. Ya. Dan antum lihat di sini isnadnya pendek atau panjang? Pendek. Antum bayangkan ada sanad yang cukup panjang. Sebagaimana mungkin pernah ceritakan, Anda lupa, tidak tahu. Tahun yang lalu pernah ceritakan atau tidak. Jadi kami ini sekali lagi dalam rangka tidak ada niat lain kecuali memotivasi, mungkin ada di antara bapak-bapak yang punya anak kelak, Ustaz, anak pengen anak saya masuk hadis. Jadi ketika nanti di UI misalkan atau di kampus manapun dia masuk ke fakultas hadis, jadi tahu apa yang dipelajari. Dan mungkin juga jadi motivasi untuk adik-adik para santri. Mudah-mudahan termotivasi, Ustaz, anak nanti pengen belajar hadis. Jadi dulu kami belajar di fakultas hadis itu belajar kitab Muharrar. Kitab Muharrar. Nah, kitab Muharrar ini termasuk kitab yang ada sanadnya tapi pendek-pendek. Enggak semuanya panjang. Tapi kadang ada satu hadis yang cukup panjang. Ya. Jumlah hadisnya kitab Muharrar itu sekitar 1304 hadis. Dan ini dipelajari selama 4 tahun, 8 semester. Berarti kalau kita bagi sekitar 1 semester itu 160-an hadis sampai 200 hadis. Dan itu wajib dihafalkan. Hah? Nah, apakah beserta sanad? Jadi ada dosen yang tidak minta hafalkan sanad. Oh, itu tenang kita. Tapi kalau di semester tertentu dapat penguji, dapat dosennya yang harus hafalkan bersama sanad, itu yang butuh perjuangan. Dan mungkin pernah Anda jelaskan, di antara dosen kami yang mengajar kami adalah Syekh Syaibani. Beliau merupakan putra dari ulama besar, dari ulama hadis yang ada di kota Madinah. Dan termasuk dikategorikan dosen paling killer sekampus. Ya. Dan dia termasuk di semester itu harus menghafalkan hadis beserta sanadnya. Ya. Memang kalau kita baca Kitabul Muharrar ini sedikit. Artinya sanadnya tidak terlalu panjang. Tapi kadang ada beberapa hadis yang cukup panjang, itu yang berat bagi kita. Ya. Nah, sampai kami itu biasanya akhirnya bikin hadis itu dibuat kecil-kecil seperti ini biar bisa dibawa kemana-mana, dibuat per semester. Tujuan untuk menghafal. Ya. Dan itu berat. Anda menyampaikan seperti ini sekali lagi untuk mengabarkan kepada antum bahwa para ulama dulu kita, ulama hadis jauh lebih berat lagi. Paham maksudnya? Mereka lebih berat lagi. Mereka betul-betul menghafalkan. Bahkan nanti sebetulnya lebih tingkat dan lebih tinggi lagi ada namanya ikhtibar. Ikhtibar itu ada seorang rawi, ya, ataupun seorang imam. Makanya seorang dikatakan al-hafidh seperti Ibnu Hajar al-Asqalani itu bukan tiba-tiba dapat gelar al-hafidh saja. Ada persyaratan yang dipersyaratkan. Misalkan mereka harus hafal misalkan 10.000 hadis. 10.000 itu plus sanadnya. Plus sanadnya. Antum bayangkan, ini pendek kan? Cuman gini dong, kita kan susah nih. Coba ada di antara antum, anak kasih waktu 1 menit hafalkan haddatsana. Qala al-Bukhari haddatsana Abdullah ibn Yusuf, akhbarana Malik an Syihab an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ saja.
Tapi ada para ulama hadis, dibolak-balik, di atasnya dites, di belakangnya dites, di tengah dites, dihapus di tengah, dihapus di belakang, mutqin. Makanya ada di mereka disebut al-hafiz. Jadi ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa ada orang-orang di muka bumi ini yang betul-betul Allah jadikan wasilah untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Hafal Pak, ribuan hadis. Kalau kita tanya ini an fulan, dia tahu, ini ada dihapus nih sama antum, riwayat fulan. Dibalik sama mereka tengahnya, dibalik belakangnya, tahu semua. Dan itu susah Pak. Mungkin pernah saya sampaikan. Syekh Suhaibani namanya, tiba-tiba ngajar kami. Pas lihat di website, wah, beliau ngajar kita, ya udah nggak bisa dihadap lagi, nggak bisa dihapus lagi. Qadarullah masyafal, anak sedang pulang ke Indonesia karena istri lagi hamil, lagi melahirkan. Pulang ke Indonesia, qadarullah terlambat datang ke kampus. Ternyata kampus sudah mulai pembelajaran. Ternyata dia bikin sistem, siapa yang goib satu kali akan dihapus satu nilai untuk amal sana, untuk nilai tengah semester. Jadi kalau antum 7 kali nggak masuk pelajaran dia, berarti 7 nilai hangus. Kalau kita ingin balik 7 nilai itu, boleh. Dengan syarat hafalkan 100 hadis sekali duduk plus sanadnya tidak boleh ada salah sedikit pun. Nggak boleh gagal. Antum udah hafalkan 99 hadis, pas akhir ada gagal. Nggak akan dikasih. Nah, Anda nggak tahu persyaratan beliau. Akhirnya Anda datang ke Masjid Nabawi, ketemu beliau, lobi beliau, ceritakan segala macam, Anda pulang karena istri hamil, bla 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 bla. Tidak masalah kata dia. Anda akan kembalikan 3 nilai antum, 3 poin itu akan kembali dengan syarat antum sekali duduk di Anda 100 hadis tanpa ada salah, 1 huruf pun. Baru Anda akan balikan 3 poin. Akhirnya sudah Anda relakan 3 poin. Ya. Dan ternyata dari sekian banyak mahasiswa hanya ada 1 kawan kami yang bisa berhasil sekali duduk hafal 100 hadis plus sanadnya tanpa ada salah sedikit pun. Kalau salah tidak kawan-kawan dari Mauritania yang memang terkenal kuat hafalannya. Itu baru zaman sekarang yang bagi kami sangat ya. Maka maksud saya apa? Bahwa ada zaman dulu para ulama yang subhanallah mereka hafal ribuan hadis. Sekali lagi kita sekarang tinggal nikmati hasilnya saja. Ya. Kita hafal arba'in aja 40 hadis gak selesai-selesai. Tanya antum santri-santri yang belajar arba'in, ya. Ana bilang hafalkan besok setoran. Ada yang besok setelah sepekan baru setor. Sahih? Kalau dites sekarang belum tentu lancar semua. Itu 40 hadis. Mereka para ulama ribuan hadis. Maksudnya adalah bahwa kita harus merasa bahwa kita ini belum ada apa-apanya perjuangan kita. Mereka subhanallah dalam menjaga Islam ini luar biasa. Ini contoh. Ya, ini contoh daripada hadis yang dipelajari. Ini motivasi buat para santri. Ya, biar antum ada motivasi dan mengenal, dan jujur karena seperti inilah yang memotivasi kami dulu ingin belajar hadis. Jadi saya ingat sekali ketika di pesantren datang seorang ustadz lulusan Madinah, dia dari fakultas hadis cerita seperti ini, dan itulah yang membuat kami termotivasi. Kalau saya nanti kuliah saya ingin mengambil hadis. Ya, mudah-mudahan ini juga jadi sunnah yang baik, ya, memberikan motivasi. Nah, istan itu rekan-rekan sekalian seperti ini. Ya, walaupun ini sebetulnya bukan sanad yang berkaitan dengan masalah meriwayatkan hadis. Ini hanya ijazah sama yang memang biasa kami ikuti di Masjid Nabawi. Ijazah sama dan sebenarnya nanti ada pembahasannya. Ijazah itu namanya berarti kita mendapatkan izin bahwa kita mendengar hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Dan kita misalkan nanti ada ijazah kitab, misalkan kitab Umdatul Ahkam, atau contoh kami ada ijazah namanya kitab Muharrar, dan itu dibaca dari pagi sampai sore tidak berhenti kecuali waktu sholat, dan kita nggak boleh keluar dari masjid. Kalau antum keluar dari masjid nggak dengar, berarti antum hanya mendengarnya sebagian, tidak sempurna. Antum pengen kencing tahan, pengen buang air besar tahan. Kalau antum keluar berarti hanya mendapatkan sebagian. Dan itu dibacakan dari ujung buku sampai ujung buku. Selesai berarti antum dapat ijazah 1 buku Muharrar. Kemudian setiap tahunnya ada namanya Muqarrar Barnamij Muhimmatul Ilm. Dan ini disampaikan oleh Syekh Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin. Beliau dikenal dengan Syekh 1000 sanad, yang biasa melakukan rihlah ke banyak negara untuk mengambil sanad, baik sanad hadis ataupun sanad kitab-kitab para ulama. Dan setiap tahun kita ada program dalam sepekan itu
hadis-hadis yang dibacakan dan kita duduk. Bahkan kalau program beliau dari subuh sampai malam lagi, kecuali hanya kepotong waktu sholat. Bahkan sempat beliau sampai pingsan, ya, ketika mengajarkan, ya, Barnamij Muhimmatul Ilm. Itu sekali duduk dan harus selesai. Ya, ada sekitar beberapa jilid daripada Barnamij Muhimmatul Ilm, misalkan kitab Ushulus Salasa, Kashfus Syubuhat, kemudian kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu kita dengarkan, kita hanya dengar. Ini bukan hafalan. Yang kami terima ini bukan kami setoran hafalan, ini hanya mendengar. Apalagi dulu bagaimana mereka menghafal, saling meriwayatkan, saling mendengar satu dengan yang lain, nanti akan kita jelaskan. Contoh misalkan di sini tentang ijazah fil hadis musalsal. Nanti akan kita jelaskan setelah ini juga tentang musalsal. Makanya Anda jelaskan di awal supaya ada gambaran apa itu musalsal. Jadi ada namanya ijazah musalsal tentang hadis Nabi SAW, inni uhibbuk. Dan Anda mendapatkan riwayat ini, ya, ijazah ini dari Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, salah satu imam masjid di Masjid Nabawi. Dan riwayatnya beliau sampai kepada Nabi SAW. Dan nanti yang menariknya, namanya musalsal itu ada hal yang menarik, ada kesamaan. Contoh misalkan musalsal di dalam hadis yang nanti akan kita bahas, inni uhibbuk. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad, qala ya Mu'ad, ya, pernah satu hari Nabi SAW bertemu dengan Mu'ad, kemudian kata Mu'ad, qala li Rasulullah SAW, telah bersabda kepadaku baginda Nabi SAW. Nabi memulai dengan mengatakan, inni uhibbuk, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintai engkau. Dan ini diantara metode penyampaian dakwah Nabi SAW, di mana dakwah Nabi itu, kalau Nabi ingin menasihati orang, dimulai dengan sesuatu yang menarik seseorang. Maka lihat, siapa yang tidak suka dikatakan bahwasanya aku mencintai engkau wahai Mu'ad. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, menariknya hadis ini semua yang meriwayatkan itu setiap sebelum meriwayatkan hadis ini mengatakan ana uhibbuk, ana uhibbuk, ana uhibbuk. Semua yang meriwayatkan mengatakan aku mencintai engkau karena Allah, aku mencintai engkau karena Allah. Semua yang meriwayatkan hadis ini, makanya disebut hadis musalsal. Dan ini sampai kepada Nabi SAW, maka disebutkan di sini, dituliskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd, faqad sami'a minni, telah mendengar beserta binnya fil Masjidin Nabawi fil musalsal biqauli inni uhibbuk, dengan lafaz hadisnya. Kemudian beliau berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bersambung. Ana dapat dari Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, beliau dapat dari gurunya Hasan Ibn Husain Ibn Sinduah, beliau dapat lagi dari gurunya Umar Ibn Hamdan Al-Mahrasi, beliau dapat lagi dari gurunya Falih Ibn Muhammad Al-Zahiri, terus sampai sahabat yang mulia Abdurrahman dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal sampai kepada Nabi SAW, dan itu tercatat dan itu dihafal. Maka semua periwayat ini, contoh anggaplah di sini ada berapa riwayat dan mereka saling hafal, an fulan, an Falih, an Muhammad, an Abdul Hafidh, an Muhammad bin Hashim, an Id, terus an Mu'adz bin Jabal an Nabi SAW, dan itu mereka hafal. Ini contoh riwayatnya, ini contoh sanad. Walaupun sekali lagi ini bukan sanad riwayat hadis, ana tidak meriwayatkan dari beliau, hanya mendengar. Ana hanya mendengar dari Syekh Muhammad Ibn Qasim. Ini namanya ijazah sama'. Ini contoh. Berarti ini semua apa namanya? Isnad, sanad. Fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan, dan mereka hafal. Perawi hafal itu hadis, hafal. Ya. Jadi kadang secara logika kayak enggak mungkin ada orang-orang seperti itu, tapi ternyata ada. Bahkan mereka hafal. Makanya tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar, para ulama hadis senior, itu mereka hafal. Dan dulu belum ada seperti catatan kita dengan rapi. Kalaupun ada catatan betul-betul, mereka butuh perjuangan mencatatnya. Makanya nanti di antara bentuk sanad itu ada namanya dengan sama, ada dengan qiraah, ya, ada dengan kitabah. Ini contoh, ya. Ini contoh misalkan hadis musalsal. Kemudian misalkan ada ijazah sama dalam bentuk kitab. Misalkan anak dapat ijazah sama kitab Umdatul Ahkam, langsung kepada penulisnya, yaitu Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi.
Muhammad ibn Qasim, Abdul Muhsin ibn Muhammad ibn Al-Qasim, sampai kepada beliau. Ya, dan ini namanya sanad. Antum lihat sanadnya seperti ini. Tertulis rapi semuanya, tertulis. Jalurnya dari siapa? Sampai nanti kepada penulis. Ya, kemudian misalkan kitab Alfiyah Ibnul Malik, kitab Nahu juga sama. Dari beliau sampai dengan siapa? Penulis daripada kitab ini, dan hadis-hadis yang lain termasuk misalnya kitab Ushulus Salasah, ya, Kasyf Syubhat dan lain sebagainya, dan ini semuanya bersambung. Dan itulah isnad, itulah sanad. Bahkan ribuan sanad mereka hafal. Ribuan sanad mereka hafal. Ya. Contoh misalkan yang ma'ruf itu adalah ijazah hadis al-musalsal bil aulawiyah. Dan ini kalau nanti mungkin ada program simak hadis, mungkin nanti akan kita buatkan di program berikutnya. Nanti siapa yang mendengar hadisnya akan dapat syahadah seperti ini, dapat ijazah seperti ini, disambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi yang seperti ini tentu ya tidak jadi misalkan wah ini keramat gitu kan, dicium mana ya ijazahnya karena sampai kepada Nabi, nggak ada ketemu seperti itu ya. Ini hanya sebagai bentuk ilmiah bahwasannya sanad itu betul-betul terjaga, termasuk sanad hadis. Makanya tadi Anda bilang, kalaupun ada orang ingin memalsukan hadis bisa, karena semua orang bisa bikin hadis palsu, tapi akan ketahuan. Beda dengan Al-Quran, orang nggak akan bisa bikin yang semisal dengan Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Nah, ini contoh daripada sanad. Ya, ini contoh sanad. Jadi sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dari misalkan tabiin, tabiut tabiin sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai di sini? Ini contoh daripada isnad atau sanad. Nah, nanti akan kita jelaskan bahwa ada beberapa macam sanad. Baik. Aqsamuhu, sanad itu dibagi menjadi dua. Ada namanya sanad yang alin, tinggi, ada yang nazil. Ada yang apa nazil? Ada yang tinggi, ada yang pendek, yang bawah, yang rendah. Nanti apa bedanya? Nanti akan kita contohkan. Makanya Anda bawa contoh ini sebagai contoh bahwa isnad itu nanti semakin pendek, semakin bagus atau semakin panjang. Menurut antum sebelum kita bahas. Ini sanad misalkan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Misalkan ya. Ini ada dua. Ada dua kan? Lebih panjang yang ini atau yang ini? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan ana ya. Sebelah kanan ana. Ini lebih panjang kan? Menurut antum, sanad itu yang bagus yang pendek atau yang panjang? Kenapa yang pendek? Hah? Lebih dekat kepada Nabi. Satu. Alasan kedua, kenapa yang pendek lebih bagus? Kira-kira aja sebelum kita bahas, biar nanti nyambung nih pembahasan kita. Lebih panjang atau pendek? Apa misalkan yang bagus itu yang panjang baru sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang pendek? Alasannya tadi semakin dekat sama Nabi, kemudian mumtaz. Kemungkinan salahnya lebih sedikit sekarang. Kalau ini riwayat sampai panjang, anggaplah misalkan dari sampai ke Anda nih. Kalau misalkan Anda meriwayatkan dari contoh. Dari Anda sampai Rasulullah ini panjang sekali. Bisa jadi dari anaknya saja udah salah. Betul nggak? Semakin atas semakin kemungkinan saja lebih besar. Tapi kalau Mu'ad dengar dari Rasul, kemungkinan salahnya sedikit. Kemudian ada yang berikutnya, Abdurrahman dengar dari Mu'ad, lebih sedikit atau tidak? Lebih sedikit. Kemungkinan salahnya lebih kecil. Tapi semakin bawah, semakin besar potensi untuk salahnya. Makanya nanti ada namanya uluwus sifah, ada namanya uluwil adad. Karena ini, sekarang anak tanya, anggaplah di sini misalkan ada berapa nih? Ada 30 rawi misalkan, ada 30 orang ke bawah. Apakah 30 orang ini hafalannya sama-sama kuat? Anggaplah semuanya kuat kecuali Anda paling bawah di sini. Kan gitu kan? Kan nggak mungkin semua ini kuat hafalannya, dan tidak semua ini mungkin. Anggaplah semua mungkin, tapi dari sisi adalah dari sisi thiqat. Apakah semuanya bertakwa sama Allah? Ternyata paling bawah nih yang banyak maksiatnya, gitu kan? Betul atau tidak? Tapi semakin atas, Mu'adz bin Jabal, sahabat, jelas hudul, jelas thiqat.
Orang bertakwa kepada Allah para sahabat, makin bawah, makin banyak rusaknya gitu kan. Maka semakin bawah, semakin banyak akan mempengaruhi status hadisnya nanti. Di antara fungsinya adalah untuk membandingkan. Misalkan ini sama-sama hadis tentang ini uhibbuk. Ini dua riwayat. Anggaplah sama-sama, cuman beda jalur aja. Ini contoh. Sama-sama hadis ini uhibbuk. Ya. Sama hadisnya tapi beda jalurnya. Mana nanti yang diterima dari dua riwayat ini? Oh, ternyata riwayat yang pertama ini orangnya sikoh semua banyaknya. Yang kedua ada yang sikoh, ada yang enggak. Antum pilih yang mana? Yang sikoh semua. Maka ini nanti yang didahulukan. Nah, itulah fungsi kita belajar isnad. Jelas? Makanya Anda gambarkan jelas. Makanya mari kita baca supaya lebih jelas. Dan cukup waktunya. Karena sebetulnya tadi karena ada kegiatan, kalau salah ada rapat pengurus itu sampai 17.30. Tapi mudah-mudahan masih cukup waktunya. Baik. Rekan-rekan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bagi terlebih dahulu, isnad itu ada dua. Ada yang alin, ada yang nazil. Ya. Isnad itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Adapun isnad yang tinggi, fal ali ma kana aqrabu ila sahaba. Ini salah ya. Di buku antum samakan bukunya? Cetakan ini. Di situ tulisan fasihah kan? Nah, antum hapus ganti jadi sahabah. Itu salah cetak. Nah, ini pelajaran juga. Jadi ternyata nanti buku hadis pun ketika ada salah-salah cetak itu mempengaruhi juga. Ya. Baik nanti salah dalam ucapan, salah dalam tulisan itu juga berpengaruh kepada hadis. Makanya betapa ketatnya orang dalam menentukan ini hadis sahih atau tidak. Maka antum dilihat di sini sanad yang tinggi itu adalah makana aqrabu ila sahabah. Ya. Yang dimaksud dengan sanad yang tinggi itu adalah setiap sanad atau isnad yang lebih dekat kepada sahabat. Semakin dekat kepada sahabat, maka dia berarti sanadnya tinggi tadi. Semakin pendek sanad berarti semakin tinggi. Jelas. Misalkan di sini hanya sampai Uqbah ibn Muslim. Cuma 4. Uqbah ibn Muslim dari Abdurrahman al-Hubuli, dari Abdurrahman ibn Usailah, dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi SAW. Ini namanya sanad yang tinggi. Jelas. Jadi yang disebut sanad yang tinggi itu semakin dekat ke sahabat maka semakin tinggi. Jelas ya? Ibu-ibu jelas? Halo ibu-ibu? Alhamdulillah. Berarti sebaliknya, semakin sanad itu jauh kepada sahabat berarti semakin rendah statusnya. Semakin dekat ke sahabat semakin tinggi sanad. Semakin jauh ke sahabat semakin rendah. Jelas? Baik. Misalkan kita ambil contoh. Ya, nanti akan kita ambil contoh satu persatu dari pembagian sanad ini. Ya, dari sanad ini. Nah, sanad yang tinggi itu dibagi jadi dua. Wal ulu nau'an. Sanad yang tinggi itu ada dua. Ada namanya ulu sifatin, yang kedua ulu adadin. Mudahnya ada yang tinggi sifatnya, ada yang tinggi jumlahnya. Ana ulang. Sanad yang tinggi itu ada berapa? Dua. Ada yang ulu sifah, tingginya itu karena sifatnya. Yang kedua, tingginya karena jumlah orangnya. Baik, kita baca. Fa'ulu sifah an yakuna ruwat aqwa fi dhabti awil adalati minar ruwati fi isnadin akhar. Yang dimaksud dengan sanad yang tinggi sifatnya itu adalah sanad yang setiap rawinya lebih kuat dalam hal hafalan dan keadilan dibandingkan perawi yang terdapat dalam isnad yang lain. Tadi yang Anda contohkan. Misalkan di sini
Ini ada dua sanad sama-sama membahas hadis inni uhibbuka. Yang ini sanadnya panjang, tidak jumlah di sini. Di sini misalkan sama-sama ada 30 rawi, misalkan. Di sini rawinya 30, di sini rawinya 30. Ternyata yang sebelah kanan itu semuanya orang-orangnya thiqat, orang-orangnya adil. Yang sebelah sini ada yang thiqat, ada yang adil. Maka yang seperti ini dikatakan uluwus sifah. Kenapa? Semua rawinya dikatakan thiqat, dikatakan udul. Kan tidak perlu bahas lagi apa itu udul, apa itu thiqat kan? Bisa difahami. Jadi yang dimaksud uluwus sifat ini ada dua isnad, sama-sama hadisnya dari Mu'ad, tapi jalurnya berbeda-beda. Karena kan bisa jadi nanti Abdullah misalkan Mu'ad ibn Jabal meriwayatkan hadis kepada seorang sahabat yang lain. Sahabat yang lain meriwayatkan lagi kepada hadis sahabat yang lain. Sahabat yang lain meriwayatkan lagi kepada tabi'in. Yang ini enggak meriwayatkan kepada tabi'in. Berarti kan ada banyak jalur kan? Nah, pas dilihat sanadnya, ternyata sanad yang pertama itu orang-orangnya orang-orang yang adil, thiqat, orang-orang yang takwa sama Allah, orang-orang yang enggak pernah bermaksiat. Yang satu diteliti, oh di sini ada yang thiqat, ada yang lemah. Maka berarti kita menguatkan yang mana? Yang pertama. Nah, ini dikatakan sebagai uluwu sifah. Jelas? Nah, kita ambil contoh realnya. Ya, tadi Anda coba mencari di beberapa kitab para ulama. Contoh misalkan uluwu sifah. Ya. Misalkan di antara contoh uluwu sifah, ya. Haddatsana Malik ibn Anas an Nafi' an Ibnu Umar. Malik, Nafi', Abdullah ibn Umar. Ini lebih kuat dibandingkan riwayat yang lain yang walaupun sama-sama hadisnya dari Abdullah ibn Umar. Kenapa? Karena Imam Malik, Nafi' ini orang-orang yang thiqat. Ini contoh. Ini contoh realnya. Ya, Malik, Nafi' an Ibnu Umar. Ini termasuk silsilatul dzahab namanya. Isnad yang paling sanad emas. Sanad yang mahal. Karena orang-orangnya thiqat semua. Malik, Imam Malik, ya, Nafi' itu muridnya, ya. Langsung daripada Imam Malik muridnya, Nafi' langsung daripada Ibnu Umar. Ini contoh. Baik. Itu contoh uluwu sifat. Adapun uluwil adad, sanadnya tinggi tapi dari sisi jumlah. Berarti apa? Yang bagus itu yang pendek atau yang panjang tadi? Yang pendek. Berarti uluwil adad itu an yaqilla adadur ruwat fi isnadin binisbati ila isnadin akhar. Uluwil adad itu adalah sanad yang perawinya lebih sedikit jumlahnya daripada jumlah perawi dalam isnad yang lain. Contoh lagi tadi. Di sini yang antum bilang ini kanan ini kiri ya. Yang kiri sama yang kanan lebih banyak yang mana? Yang kiri lebih banyak kan? Maka yang uluwil adad yang kanan atau yang kiri? Ana ulang, yang uluwil adad yang kanan atau yang kiri? Yang kanan karena lebih pendek, lebih dekat ke sahabat. Ini lebih panjang ke sahabat. Maka yang kanan ini disebut uluwil adad. Sekarang bisa nggak Ustaz? Yang kanan ini sudah uluwil adad, uluwi sifah lagi. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Itu lebih bagus lagi. Sudah jumlahnya pendek, sedikit sampai sahabat, ditambah orang-orangnya thiqah. Maka kalau sudah seperti ketemu ini, maka sanad ini yang diperkuat, yang dipertahankan dibandingkan jalur yang lain. Nah, itulah nanti orang mentakhrij. Lihat jalurnya ada berapa, fulan dari mana, jalur yang kedua dari mana. Bisa jadi dalam satu hadis ada banyak jalurnya. Dan itu diteliti satu-satu, Pak. Itu yang anak tadi bilang, man talabal hadits aflas. Siapa yang belajar hadis rugi waktunya. Maksudnya rugi waktunya itu bukan rugi akhiratnya, betul-betul waktunya harus fokus. Ya. Makanya lihat Syekh Albani rahimahullah. Beliau kerjanya apa? Tukang servis jam. Kalau dia kerja yang lain mungkin enggak bisa tuh. Orang servis jam kan mungkin enggak terlalu sesibuk orang kerja yang lain. Karena memang para ulama hadis itu betul-betul meneliti, Pak. Ya. Kerjanya di maktabah terus. Antum bayangin, ini anggaplah cuma 2 kita. Bagaimana dengan jalur yang banyak?
Itu contoh. Itu namanya apa? Uluwil adad. Jelas? Taib. Kemudian yang kedua berarti nuzul. Kan tadi tinggi kan? Tinggi itu ada dua. Ada yang tinggi sifatnya. Sifat itu berarti semua rawinya thiqah, adil. Kalau uluwil adad jumlahnya sedikit. Bisa dipahami? Saya ulang. Ada sanad yang tinggi. Berarti sanad tinggi itu kan pendek. Ada yang sifatnya sanadnya pendek kemudian uluwi sifah. Perawinya itu apa? Thiqah semua, adil semua. Ada namanya uluwil adad. Uluwil adad itu jumlahnya sedikit. Baik, sekarang ada nuzul, berarti kebalikannya. Maka nuzul itu ada namanya nuzulus sifah. Nuzulus sifah itu berarti apa? An yakuna ruwat ad'ab fi dhabti awil adalah min arwadi fi isnadin akhar. Berarti tinggal sebaliknya aja. Sekarang begini. Ada dua sanad. Yang ini sama-sama jumlahnya 30 orang rawi. Cuman yang ini orangnya thiqah semua, yang ini ada yang tidak sikohnya, berarti yang disebut nuzul yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Sebaliknya. Berarti sekarang yang kedua, nuzulil adad. Yang sini riwayat yang di sini, yang di sebelah kanan rawinya pendek, yang sebelah kanan rawinya panjang. Berarti yang uluwil adad yang kanan atau yang kiri? Nuzulil adad, yang kanan atau yang kiri? Kiri. Jelas? Sebaliknya aja. Sebalik daripada ulu. Ulu itu kan ada uluwi sifah, berarti pendek ditambah thiqat, udul. Kalau uluwil adad, dia sanadnya jumlahnya sedikit, ya, dibandingkan dengan yang jumlahnya lebih banyak. Tapi dia masih kategorinya masih tinggi. Yang kedua nuzul. Nuzul itu berarti kan panjang riwayatnya. Ada yang namanya nuzulus sifah, banyak rawinya tapi mereka tidak thiqah, gitu kan? Ada dua, udah sama-sama nuzul, yang satu lebih banyak lagi. Berarti disebut nuzulul adad. Bisa dipahami? Jelas insyaallah ya? Ibu-ibu jelas? Ibu-ibu jelas? Kalau belum jelas bilang, Bu. Jelas atau tidak? Saya ulang kalau tidak jelas. Jelas Ibu-ibu? Belum. Tahu ya? Singkat Bu ya. Jadi Ibu-ibu tadi, sanad itu ada sanad yang tinggi, ada sanad yang rendah. Itu dulu. Saya ulang, sanad itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Ciri sanad yang tinggi itu semakin dekat kepada sahabat. Berarti rawinya harus banyak atau sedikit? Harus banyak atau sedikit? Sedikit. Sepakat? Itu namanya sanadnya tinggi. Ulu berarti. Yang kedua, nuzul. Nuzul itu berarti sanadnya rendah. Yang dimaksud dengan sanad rendah itu berarti rawinya apa? Terlalu panjang, kebanyakan. Dari sahabat itu panjang banget. Itu namanya apa? Nuzul. Jelas Ibu-ibu? Bedanya nuzul sama ulu? Jelas. Nah, masing-masing dibagi dua. Ada namanya uluwus sifah, ada namanya uluwi adad. Uluwu sifah itu dia sudah sanadnya tinggi, rawinya semuanya thiqat, atau lebih banyak thiqatnya, lebih banyak udulnya dibandingkan jalur yang lain. Jadi ini sama-sama ada dua riwayat, sama-sama bahas hadis ini uhibbuka. Dua-duanya sama. Sanadnya juga sama jumlahnya. Hanya saja yang kanan ini orang-orangnya thiqah, yang di sini ada yang kurang thiqah. Maka yang kanan ini disebut uluwul sifah. Jelas? Nah, uluwul adad sama, ada dua riwayat, dua jalur hadisnya tentang inni uhibbuka. Hanya saja bedanya, yang kanan rawinya lebih sedikit, yang kiri rawinya lebih banyak. Maka yang dimaksud dengan uluwil adad yang rawinya sedikit.
Berarti sekarang kebalikannya. Ini dua-dua riwayatnya sama-sama nuzul, sama-sama rendah. Kenapa rendah? Karena jumlah rawinya banyak. Hanya bedanya ketika ada dua riwayat ini sama-sama rendah, tapi yang rendah yang kanan ini orang-orangnya sikoh. Yang ini rendah tapi orangnya nggak sikoh. Maka nuzulus sifah yang kiri atau yang kanan? Yang kanan atau yang kiri? Ibu-ibu yang kanan atau yang kiri? Kanan itu yang sebelah kanan saya ya, sini, ini kiri. Saya ulang. Yang nuzulus sifah itu yang kanan atau yang kiri? Halo ibu-ibu? Yang kanan Ustaz. Alhamdulillah berarti paham. Berarti satu lagi, uluwil adad. Sama-sama dua jalur meriwayatkan hadis yang sama, tapi yang kanan lebih sedikit jumlahnya, yang kiri lebih banyak. Berarti yang disebut nuzulul adad yang kiri atau yang kanan? Ibu-ibu? Kalau salah saya nggak tutup kajiannya. Kanannya Ustaz. Berarti kita ulang lagi, sekali lagi. Kalau adad itu berarti jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang lebih sedikit. Ini sama-sama sanadnya sanad yang rendah. Cuman yang satu, yang kanan ini jumlahnya sedikit, yang kiri ini jumlahnya banyak. Berarti yang disebut nuzulil adad yang kanan atau yang kiri saya? Yang kiri. Allah. Maka alhamdulillah berarti kita sudah paham. Nah, apa fungsinya? Nah, terakhir, apa fungsi faidah kita tahu mana yang nuzul, mana yang ulu ketika terjadi dua hadis saling kontradiksi. Dua-duanya ada sanad yang sama, dari hadisnya juga sama, hanya beda jalur. Jalur yang satu tadi misalkan orang-orangnya sikoh, jalur yang kedua tidak yang sikoh. Maka kita dahulukan yang mana? Yang sikoh. Ini sama-sama derajatnya rendah, tapi yang satu rendahnya sikoh, yang satu rendahnya rendah banget. Berarti kan ambil yang sikoh. Berarti yang satu disebut uluwis sifah, yang satu disebut nuzulu sifah. Dari sisi jumlah ada namanya uluwil adad. Kalau dari sisi yang rendah ada nuzulul adad. Jelas sampai di sini? Baik, kita cukupkan sudah sampai di sini. Ini baru adad, baru pada isnad pengenalan. Besok insya Allah kita masuk kepada as-sahul asanid. Sanad yang seperti apa yang dikatakan sanad yang paling sahih. Wallahu ta'ala alam. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan sekali lagi, sebingung-bingungnya kita, belum ada apa-apanya dengan perjuangan para ulama hadis. Ya, jadi mudah-mudahan ini bagian daripada masya Allah kita menghormati. Ternyata Islam ini agama yang luar biasa. Untuk menjaga keotentikannya, untuk menjaga kesahihannya itu butuh perjuangan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.